Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai futsal lovers, selamat datang di PABB podcast asik bareng BMW. Hari ini kita bahas pemain favorit sampai pengalaman asik saat bermain futsal. Wah, menarik sekali ya. Udah gak sabar banget nih mau dengerin cerita seru dari bintang tamu kita hari ini. Kakak-kakaknya boleh perkenalan terlebih dahulu dari tim mana dan posisi di timnya. Perkenalkan, nama saya Imran dari sekolahan Muhammadiyah. Kita dulu dong. Posisinya di ini. Posisi Ankor. Posisi acor. Ankor. Oke. Dan perkenalkan, nama saya Afan Ali Fajar dari sekolahan SMP Muhammadiyah Gunung Pindung. Posisi saya akor. Oh, Ankor juga. Bapak ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawari, guru kelas SMP Muhammadiyah 1 Gunung Pindung. Saya guru dari mereka semuanya, guru penjas mereka. Coachnya ya Pak. Ya, berangkat lah ya. Coachnya juga sebagai guru kelas. Oke. Ngomong-ngomong kan udah tanding ya. Tegang nggak sih waktu perasaan di dalam pertandingan itu? Waktu lawan kan kayak panas-panas gitu. Rasanya tegang nggak Pak? Sama Kalau ketegangan mungkin dirasakan anak-anak ya, karena mereka selama ini belum pernah sama sekali turun. oh Baru kali ini. Baru kali ini. Bahkan mereka sempat beberapa hari yang lalu kan coba nih kita sparingan dengan SMP mana ya, Labuan tuh. Kayak SMP Labuan. Begitu kita sempat dibantai terus, oh kalah terus. Tetapi kita memang ya targetnya kita bukan sekarang sih. Iya. Kita coba. Nah, alhamdulillah kita tadi juga udah bilang sama anak-anak, target hari ini yang penting kita main dulu. Kita nggak usah nyari menang dulu, nggak apa-apa, untuk mencari pengalaman nanti ke depannya. Karena kalian kebanyakan dari mereka itu kelas 8 dan kelas 7. Bahkan ada satu orang yang saya bawa dari SD Muhammadiyah 1 yang kelas 6. Berarti gak ada yang kelas 9 gitu ya Pak? 1. Ini kelas 9. Kelas 9. Rata-rata kelas 7 sama Kelas 7 lah 8. Itu masih 1 tahun yang akan datang lah mereka masih saya orbitkan. Terus mereka juga ke futsal, lari ke futsal tuh baru 1 minggu ya. 1 minggu mereka. berarti minggu sebelum tadi. 1 minggu sebelum tanding ketika ada yang ngajak sparingan kita futsal, latihan futsal. Terus mereka juga, yuk coba kita ke futsal. Biasanya mereka latihan di lapangan besar, di kelompok usia kan. Karena usia mereka masih 12, ada yang 12, 13. Jadi mereka sama ini ya di lapangan besar gitu. jadi kayak lapangan kecil baru seminggu ini. Tapi Jadi, udah perform aja. ya alhamdulillah. Saya juga udah ngomong ke mereka semuanya ya, Wah, yang penting jangan dibantai gitu aja. Karena kemarin sempat mereka juga mau ribut. Ada cekcok gitu. Ketika mereka hanya apa ya, intinya sparring kalah. Kalau kata saya sparring kalah, mau dibantai berapapun saya nggak jadi masalah, nggak jadi kurang. Tapi endingnya nanti di belakang kita cari pengalaman kata saya kan. Cari pengalaman dulu, udah yang penting kalian main-main aja dulu. Ternyata benar. Sekarang kita terbukti mereka mampu, dan saya juga berharapnya bisa terus. Tapi apabila nanti mereka nantinya kalah, saya juga nggak akan kecewa, karena saya udah melalui di babak pertama ini dengan ya meyakinkan lah mereka dapat, walaupun hanya menang kita adu penalti. Tapi sebenarnya peluang dari mereka, kalau saya sendiri yang ada di pinggir lapangan, sangat banyak. Cuman pemahaman dari mereka belum. Tadi skornya berapa? Berapa ya? 65. 6 untuk kita, 5 untuk mereka. Oh, ini jaraknya sedikit berapa gitu? Iya, karena adu penalti. Iya. Oke, kalau dari pemainnya udah dari umur berapa kalian nih hobi gitu bermain? Kan kalau dari main futsal kan baru 1 minggu ini dari bapaknya itu. Nah, kalau kayak main bola gitu itu dari umur berapa sih kalian suka gitu? Kalau saya dari umur 10 tahun. 10 tahun. Oh. 10 tahun itu waktu kelas berapa ya? SD. 4 SD ya? Kalau Dari 12. dari 12. Kelas 2 SMP.
Oh, berarti baru satu tahun ini. Nah biasanya mereka itu yang kelas 3 rumah mereka itu kan sebagian tadi ada yang ikut nonton itu mereka biasanya banyak yang main poli kayak yang poli dia juga hanya ikut poli Maksudnya di poli ya Pak? dulunya tapi hanya tinggal satu orang yang ikut latihan bola yang lainnya tetap masih di poli cuman itu aja juga nggak begitu aktif sih karena mereka hanya mainnya ya semua permainan itu kalau tidak ada yang mengkoordinir yang megang Ya. itu ya seperti itu cuma seperti itu aja. Kalau biasanya nih pemainnya nih, kalau misalnya sebelum tanding gitu ya, biar kalian lebih fresh itu, kalian ngapain dulu? Pemanasan atau minum atau lain? Pemanasan. 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 Pemanasan doang apa? Ada apa? Ritual tertentu Itu kayak dengar musik atau biasanya berdoa gitu. Ya, Kalau kalian kan ini kan baru menang hari ini ya. Kira-kira menurut kalian berapa persen bisa sampai ke final terus menjadi juara? Berapa persen? main Coba dari pemainnya dulu. kalau aku sih 35%. Dari berapa persen tuh? Dari 35 dari 100. iya Ya, Kok dikit banget? Yang lainnya kemana? Tapi 35 itu PD ya. PD oke. Persennya apa? Kalau aku 99%. Iya. boleh. Kalau dari Bapak berapa persen kira-kira? kalau saya sendiri gini ya realistis saja Ya, bukan masa yang muluk enggak ya. kalau saya pandangnya lebih ke anak-anak itu siap di mananya mentalnya dia udah siap apa belum kalau saya lihat untuk saat ini walaupun mereka semua orang itu mempunyai keinginan pengen juara Ya, tetapi ada tetapinya apa tinggal mental mereka terus fisik mereka dan visi bermain mereka udah ada belum saya lihat untuk ke situ tapi nasib baik dan rezeki itu tidak ada yang tahu Iya. apabila kita nanti main terus akhirnya malah jadi rezeki mereka kita nyampe ke final bahkan bisa juara bisa jadi tapi kalau mereka saya lihat mungkin ya benar apa mereka katakan ke Alif bilang itu bisa 35 bahkan bisa 20% kalau saya lihat kenapa lihat dari musuh-musuh yang udah saya lihat mereka udah semuanya udah siap semuanya ya. udah matang-matang Udah. yang tadi aja yang saya lihat dari Silbawana tadi sebagai akuan dari Silbawana tadi Iya. itu karena saya lihat dari segi mereka bermain sudah bagus Udah biasa. mereka bermain futsal anak-anak kita masih itu aja kalau mereka sebenarnya tinggal semua itu mendengarin walaupun seperti apa permainan mereka setahu saya ketika saya megang anak-anak dulu terlebih dahulu yang dulu nah saya kesini juga kan kelas mereka itu ya sekarang SMP kelas 2 itu mereka tinggal kalau mau dengerin instruksi yang ada di pinggir lapangan ya intinya walaupun mereka akan kalah nggak telah amat tetapi kalau mereka nggak pernah dengerin yang ada di pinggir lapangan terus mereka main sendiri ya insya Allah akan lebih banyak kalahnya jadi realistis lah kalau saya pastinya kalau memang ini hari baik mereka terus mereka atau akhirnya juara ya alhamdulillah kalau tidak ini sebagai pelajaran bagi mereka dan saya minta mereka jangan putus asa jangan kecewa karena mereka jalannya masih panjang Buat pengalaman aja gitu ya. Iya. Tambah semangat untuk ya kalian. seperti itu Siapa nih yang apa sih yang bikin kalian semangat di waktu bermain futsal? Ayo. Tim paling kenalin kali kenapa? Siapa? Ini iya mungkin di antara mereka ini semuanya hampir pemain itu ketika mereka bermain bukan main di futsal atau 8 besar itu mereka hampir setiap hari mereka kumpul jadi bergaulnya ya kalau mereka jajan ke warung mana ngumpul bareng-bareng hanya mereka walaupun Berarti kelas 7 kelas 8 kelas 9 tuh mereka ngumpul anak-anak itu aja Berarti nggak cuma di lapangan doang ya? ya mereka bercandanya seperti itu ketika mereka sholat di masjid juga
bercandanya seperti itu juga, mereka ngumpul. Mungkin ya karena keterikatan itulah bisa memberikan support ke teman-temannya, bisa masukkan teman-temannya terus jadi leader bagi mereka semuanya. Iya, Sportif. support mereka support. Udah kayak sahabat. Ya. Kalau tadi kan target dari pemainnya kan apa sih persenannya 35-99. Targetnya itu sampai mana? Sampai final kan? Itu bakal jadi juara. Itu targetnya bakal jadi juara cuma tahun ini atau kedepannya lanjut? Kedepannya lanjut ya. Sampai kalau bisa yang ini ya, sampai tingkat nasional. Amin. Amin, amin. Pengalaman apa sih yang paling berkesan saat kalian bertanding futsal atau saat bertanding? Menurutku Pengalaman kamu saat bermain, tackle jatuh atau gimana? Atau waktu ngelewatin lawannya gitu. Mikir-mikir dulu. Akhir. Apa? Ya. Gak tahu. Pengalaman menyeka lawan. Sampai lawannya jatuh. Ya. terus Masnya? Kalau saya target bola kepala. Terkena bola. Sakit gak? Gak sampai cedera serius kan? Enggak. Buat pengalaman aja deh. Oke, kalau dari pemainnya ini di luar aja ya. Kayak tim sepak bola gitu, suka favorit klub mana? Untuk Real Madrid. Satunya memang Kan kemarin kan habis kita Liga 2. Kalau aku Barcelona Masuk. musuh kita. Kalau Bapak MU. Kalau pemain favorit nih, kamu Nasional. nasional sama dunia deh. Nasional dulu. Nasional. Kalau aku sih Jai Itzes. Oh, Jay Itzes. Oh, back ya. Oh, emang bagus sih Jay Itzes. Kalau kamu boleh tahu? Saya Justin Raptor, El Preman. Dan bapaknya Kalau dari segi pemain lebih banyak ke Rizky Ridho sih. Rizky Sekarang. Ke Rizky Ridho. konsisten ya Pak. Iya, konsisten, kedewasaan dia juga, cara membimbing teman-temannya juga. Ketika dia mau timnya Persija itu kan, dia sebagai kapten, kita lihat ini kalau jadi kapten tim nasional bagus dia. Bagus. Kan Umurnya juga masih muda. dia masih muda, juga kepemimpinan dia ada. Juga tidak temperamen kan. Dua orang itu Jaicis dan Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kalau saya sih lebih sukanya ke Tom Hayes sih Pak. Tom Haye. Ngatur permainan soalnya. Meski stamina. Meski stamina-nya cepat habis. Ke usia kan Tom Haye. Iya. Kalau dunia siapa? Messi ya Ronaldo. Sergio Ramos. Oh, Sergio Ramos. Belakang. Belakang ya. Kenapa kok suka Sergio Ramos? Tackle-tackle-nya. Ya, Tackle ya. Tapi gampang kartu merah loh. Kalau lagi kalau saya Neymar, oh gocek-gocekan ya. Suka banget kalau main PS tuh pakai Neymar. Bapak Ryan Giggs. Ryan Giggs, Ya, itu legend MU ya Pak. ya legend MU. Itu tidak ada Ryan Giggs sama Ferdinand, Rio Ferdinand. Itu kan tidak ada yang kelihatan pemimpinnya, sosoknya seperti walaupun Ryan Giggs itu kan temperamen. Tapi di tengah lapangan dia bisa berdiri dengan rekan-rekannya, dia jadi sosok orang pemimpin. Kalau Ryan Giggs tuh kalau boleh tahu posisinya apa ya Pak? Back ya? Juga Ryan Giggs itu dia di gelandang. Oh Gelandang serang. Oh gelandang serang ya. Bisa dipilih di winger kiri. Kiri kanan. Itu kan dan oleh Luna Subjet. Hmm. Biasanya Kalau dari aku sih Mbappe. tapi Masih main Barcelona, suka Mbappe. Sejak waktu main sama Messi di PSG kan
kayak kenceng gitu, suka banget. Kamu mah? Nggak ada. Aku tipis loh. Dia ini apa namanya? Megatron siapa? Megatron. Main volley? Oh ini Mega. Megawati. Oh ya Mega. Soalnya enggak. Mungkin ada perempuan kan gitu. Iya. Kalau futsal, oke lah. Perempuan itu kan mungkin dia juga suka futsal, tetapi Aku dulu ini mainnya volley. bola itu kalau volley pasti larinya ke situ. Nah, idolanya mungkin dari situ. Kalau nggak Megawati, satunya si pemain yang dari Bandung, Ini siapa? Sheila. Oh Sheila, siapa sih yang udah punya suami itu bukan? Yang punya suami itu siapa sih? Udah lupa. Kalau volley dia lupa sendiri. Biasanya kalau perempuan tuh lihatnya main di situ. Ayo kan yang dilihat Irfan Muki itu kan playernya Indonesia. Kalau volley aku nggak tahu. Kalau paling lihat orang itu yang cak-cak paling Karena perempuan juga. kayak dulu siapa yang Denmark itu yang timnas itu? Yang volley. Yang Bukan. main bola. Ya, kan? Cerai sampai. Oh, Arhan. Iya, Arhan. Cerai. Cerai. Sarung. Kalau kayak gitu baru tahu kamu. Bisa dulu deh. Bisa tunggu. Terakhir nih, satu kata buat pertandingan ini apa? Jangan. Menyulitkan. Kenapa kok sulit? Bawahnya besar-besar. Pede dulu. Tapi kelihatannya kayak tim dari bapaknya sama teman-teman itu habis menang tadi tuh kayaknya mentalnya deh, makin jadi deh kelihatannya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau lihat lawannya juga kita realistis ya. Kita lihat, waduh, ini mah gajah semuanya kata. Kita lihat aja sekilas. Katanya, gajah semuanya, anak saya kecil-kecil semua. Iya kan? Kalau dia masih kecil semua ya misalnya mereka. Terus tadi sempat wasit juga bilang, kasihan Pak, penjagaannya yang itulah. Kakinya panjang-panjang, kasihan gitu buat saya. Iya emang benar. Kalau penjaga gawang saya kan kecil. Ya. Nah, makanya iya kita realistis saja untuk hari ini. Saya ya mintanya masih tetap berlanjut, moga-moga nyampe ke final, terus bisa juga ke juara. Tapi kalaupun tidak, jadikan mereka pengalaman bagi mereka. Pengalaman sampai tua ini. Udah kecil-kecil gacor lah kayak si Messi. Oke, siap. Semoga lancar dan mainnya enjoy ya. Good luck buat tim kalian di event ini. Ya, terima kasih udah mau bergabung di podcast ini. Sama-sama. Wah seru banget ya obrolan kita main seperti tadi. Sesudah tadi kita doain pertandingannya terus berjalan. Amin. Oke, cukup sampai di sini obrolan kita sama kakak-kakak yang mau tanding, yang sesudah tanding ini ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Ya. Dadah.